Halo, ketemu lagi dengan saya Andi Setiabudi di channel YouTube Andi Setiabudi. Jadi kemarin, tanda tanggal 9 September 2020, Indonesia kembali kehilangan salah satu tokoh terbaiknya, yaitu Bapak Yaakob Utama. Bapak Yaakob Utama ini dikenal sebagai salah satu pendiri dari Koran Kompas dan merupakan salah satu tokoh pers nasional yang sangat dihormati dan disegani oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, baik itu pemerintah, kalangan media, kalangan cendekiawan, semuanya sangat menghormati Bapak Yaakob Utama karena beliau benar-benar tokoh yang karismatik dan memiliki pengaruh dalam industri media di Indonesia. Dalam video ini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu bertemu dengan beliau pada tahun 2011. Semua bermula pada tahun 2006. Jadi pada saat itu saya memang banyak mengirimkan surat kepada tokoh-tokoh untuk mengajukan permohonan untuk bertemu. Kenapa saya ingin bertemu dengan Pak Yaakob Utama? Karena bagi saya Pak Yaakob ini tokoh yang sangat karismatik dan penting dalam perjalanan sejarah media di Indonesia. Harus diakui bahwa Koran Kompas ini merupakan koran yang sangat berpengaruh penting dalam perjalanan bangsa ini. Bahkan bisa dibilang dari semua koran nasional hampir dipastikan Kompas itu adalah nomor satu di Indonesia. Meskipun sekarang sudah muncul perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, arus informasi melalui media internet, tapi bagi yang masih berlangganan koran pasti mereka memilih berlangganan Kompas. Mayoritas seperti itu di Indonesia. Nah, jadi pada tahun 2006 saya mengirimkan surat kepada beliau untuk mengajukan permohonan bertemu dan berdiskusi dengan beliau. Namun tidak ada respon, mungkin karena pada saat itu beliau memang sangat sibuk. Jadi saya sempat mengirimkan sebuah surat pada tahun 2006. Lalu karena tidak ada respon, jadi saya sempat terlupakan begitu saja. Baru pada tahun 2011, kebetulan mertua dari kakak saya atau ibu dari kakak ipar saya itu kebetulan bekerja di salah satu anak perusahaan Kompas. Pada saat itu saya mengobrol dengan mertua dari kakak saya, dan saya mengatakan bahwa sudah sejak lama saya ingin bertemu dengan Pak Yaakob Utama, tapi memang belum ada kesempatan. Nah, mendengar saya ingin bertemu dengan Pak Yaakob Utama, mertua kakak saya langsung mengatakan, coba dibikin surat lagi, nanti biar tante yang akan menyampaikannya kepada sekretaris. Kebetulan mertua kakak saya ini kenal dengan sekretarisnya Pak Yaakob Utama, dan benar saja hanya dalam waktu seminggu, saya ingat pada saat itu saya dikabari oleh mertua kakak saya kalau Pak Yaakob berkenan menerima kami. Jadi akhirnya ditentukan tanggalnya pada saat itu adalah tanggal 31 Oktober. Ya, pada tanggal 31 Oktober tahun 2011. Ya, hari Senin 31 Oktober tahun 2011. Kami diminta datang pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, 7 pagi. Jadi kami diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Pak Yaakob Utama oleh sekretaris beliau sebelum Pak Yaakob memulai aktivitasnya. Pada saat itu Pak Yaakob itu berusia 80 tahun. Sudah berusia 80 tahun. Bisa dibayangkan dalam usia 80 tahun Pak Yaakob masih melakukan aktivitas rutin, kerja ke kantor dan melakukan sejumlah pertemuan dari pagi. Jadi bagi kita generasi muda yang malas-malasan, sepertinya kita harus bercermin dan malu pada diri kita sendiri bahwa Pak Yaakob Utama yang sudah sepuh pada saat itu pun begitu rajin dan semangat untuk bekerja di kantor, walaupun memang kesibukannya tidak sesibuk pada saat tahun-tahun sebelumnya, tapi tetap harus kita apresiasi semangat beliau untuk terus bekerja dan berkarya hingga usia sepuhnya, pada usia senjanya. Nah, kita kembali lagi ke soal tadi.
Jadi jam 7 kami datang ke gedung Kompas Gramedia di Palmer Selatan. Lalu kami diminta naik ke lantai 6 ke ruangan kerja Pak Yaakob Utama. Di situ ruangan cukup luas. Kami diminta menunggu sebentar, lalu kami dipertemukan dengan Pak Yaakob Utama. Harus saya akui bahwa beliau adalah tokoh yang karismatik dan orangnya sangat benar-benar sopan, ramah kepada semua tamu. Lalu kami pun berbincang-bincang kurang lebih sekitar 15 menit. Pada saat itu saya menunjukkan koleksi tanda tangan saya kepada beliau, dan beliau sangat apresiasi dan sangat kagum dengan koleksi tanda tangan saya pada saat itu. Saya ingat saya sempat bicara dengan beliau. Saya bilang begini, Pak, ini koleksi tanda tangan kan langka Pak, unik. Tolong dong Pak, masukin ke Harian Kompas Pak. Nah, terus saya selalu ingat respon beliau. Beliau mengatakan, wah, sekarang saya sudah bukan redaksi, jadi ini bukan wewenang saya ini, sambil dia tertawa. Nah, itu dia kenangan saya terhadap beliau. Jadi beliau itu begitu humble, ramah, baik, dan menurut saya sangat mencerminkan sikap sederhana tapi yang sangat kebapakan. Jadi lebih kita seperti melihat sosok seorang yang sangat bijak di usia tuanya. Dan saya yakin sepanjang hidupnya Pak Yaakob Utama memang sangat bijak dan wise. Bijak dan sederhana serta ramah kepada siapapun. Nah, pada saat itu saya juga meminta beliau menandatangani buku beliau nih pada saat itu. Ditandatangani oleh Pak Yaakob Utama pada saat itu. Dan dalam koleksi tanda tangan saya itu, beliau juga menuliskan pesan khusus. Ini dia nih. Ini ada tulisan tangan Pak Yaakob Utama nih, beserta tanda tangannya. Saya akan bacakan. Saudara Andi, berdoa dan bekerja sepenuh hati, karena bekerja adalah ibadah. Itulah pesan dari Pak Yaakob Utama kepada saya. Sekali lagi, sama jalan Pak Yaakob Utama. Terima kasih atas pengabdian, dedikasi yang luar biasa terhadap bangsa ini, dan semangatnya dalam membangun keindonesiaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan kemajemukan, serta berkontribusi dalam pembangunan media di Indonesia. Sama jalan Pak Yaakob Utama. God bless you.